Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullahu wa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, kiamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa dan berkumpul di channel YouTube saya ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan umat manusia dari jurang kejahilian menuju ketaatan dan pengabdian kepada Allah SWT. Oke para sedulur, jadi dalam sebuah kitab yang berjudul Az-Zuhud, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mencatatkan sebuah riwayat tentang Nabi Musa ya, yang mana riwayat tersebut adalah percakapan Nabi Musa alaihissalam terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana nukilan daripada cerita tersebut adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa ibnu Imran, aina Rob, aina abghid. Qala afghini indal munkasirati qulubuhum, inna atnu minhum kula yaumi ba'a walaula dzalika lang hadam. Artinya sebagai berikut, ay Rob, wahai Rob, aina afghid, di manakah aku bisa mencarimu ya Rob. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan Nabi Musa tersebut, afghini indal munkasirati qulubuhum, carilah aku berada di sisi orang-orang yang hatinya sedang hancur, hatinya sedang dalam kesusahan. Ina atnu minhum, sesungguhnya jarak antara diriku dengan mereka, kula yaumi ba'a, setiap harinya adalah satu ba'a. Satu ba'a ini sekitar 2 lengan. Walaula dalika, dan seandainya enggak seperti itu, artinya lebih daripada 1 ba'a, lang hadam, maka mereka akan tumbang atau binasa. Artinya Allah Subhanahu wa taala enggak bisa lagi ya lebih dekat, artinya enggak lebih daripada 1 ba. 1 ba itu 2 lengan tadi diberitakan di riwayat ini. Kalau lebih dekat lagi dari 1 ba, kemungkinan makhluk ciptaan yang didekati oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan tumbang atau binasa. Nah ini teman-teman, jadi sebuah ilmu ya, ini sebuah informasi yang sangat penting bahwasanya dari riwayat ini kita, ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dia bisa menemui, bisa mencari keberadaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya jikalau Musa mencarinya, dia akan selalu berada di sisi hamba-hambanya yang hatinya sedang hancur, hatinya sedang mengalami kesulitan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ternyata berada di sekitar hamba-hambanya yang hatinya sedang dalam kesulitan ataupun kesusahan. Artinya memang kesusahan, kesulitan adalah sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, sepertinya untuk menguji hamba-hambanya ya. Apakah mereka kemudian tetap teguh dan taat dan berharap ataupun tawakal, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan sebaliknya dia berada di sekitar orang-orang tersebut. Dan hal ini pun memang kemudian terkait sangat kuat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, hadisnya Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadisnya Nabi Muhammad SAW ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya teman-teman. Dalam hadisnya ini Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya kelak yaumil kiamah Allah Subhanahu wa taala akan berbicara dengan para hamba-hambanya, yang mana nukilan pembicaraannya adalah sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala
akan bertanya ya, dan bertanya jawab dengan hamba-hambanya, makhluk ciptaannya manusia yang nukilannya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hambanya, wahai anak Adam, sesungguhnya aku telah sakit tetapi engkau enggan untuk menjengukku. Dan kemudian hambanya tersebut menjawab, wahai Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau adalah Rabb yang maha kuasa, lalu bagaimana aku bisa menjengukmu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, bukankah engkau pernah menemui hambaku yang bernama si Fulan? Bukankah engkau mengetahui bahwa seorang hambaku yang bernama si Fulan mengalami sakit dan engkau enggan untuk menjenguknya? Seandainya engkau menjenguknya, tentunya engkau akan mendapatiku di sisinya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi kepada hambanya tersebut, wahai hambaku, aku meminta makan kepadamu tetapi engkau enggan memberiku makan. Lalu menjawablah hamba tersebut, wahai Rabb, wahai Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau adalah Rabb yang maha kuasa, lalu bagaimana aku bisa memberimu makan? Dan Allah Subhanahu wa taala pun menjawab, tidakkah engkau mengetahui bahwa seorang hambaku bernama si Fulan meminta makanan kepadamu, tetapi engkau enggan memberinya makanan. Dan seandainya engkau memberinya makanan, tentu saat ini engkau akan mendapatkan balasan dari sisiku. Kemudian kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi kepada hambanya tersebut, wahai anak Adam, aku meminta minum kepadamu, tetapi mengapa engkau enggan memberiku minum? Kemudian hamba tersebut menjawab, wahai Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, engkau adalah Rabb yang maha kuasa, lalu bagaimana aku memberimu minum? Lalu Allah Subhanahu wa taala pun menjawab, tidakkah engkau mengetahui bahwa seorang hambaku bernama si Fulan meminta minum kepadamu, tetapi engkau enggan memberinya minuman? Seandainya engkau memberikan minuman pada dia, maka sesungguhnya saat ini engkau akan mendapatkan balasan dari sisiku. Nah ini teman-teman, kalau kita lihat dari hadis ini pun sangat jelas sekali bahwasanya hadis ini menjelaskan bahwasanya Allah di sisi orang-orang yang sedang mengalami kesulitan ya. Di pertama, Allah berada di sisinya orang yang sedang sakit. Dan dia bertanya kepada orang-orang yang mengenal ya, berarti orang-orang yang mengenal ataupun ada yang di sekitar orang yang sakit tersebut, kenapa dia tidak menjenguk hambanya yang sakit? Karena niscaya ketika dia atau menjenguk hambanya yang sakit, dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Dan kemudian di beberapa pertanyaan yang lain, Allah Subhanahu wa taala ternyata dekat berada di sisi orang-orang yang meminta minum kepada seseorang. Dan diberitakan di situ bahwa seandainya kemudian hamba yang dimintai makan sama minum itu memberikan makan ataupun minum, tentunya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Nah ini teman-teman, artinya memang kadang-kadang kita berpikir, ini kenapa ada orang yang kemudian terlahir sebagai seorang yang kaya raya, serba kecukupan, kondisi badannya sehat, dan kemudian ada kenapa seseorang yang kemudian dalam perjalanan hidupnya mengalami sakit, mengalami kekurangan makan, kekurangan minum segala macam. Tapi ternyata memang semua dalam takaran keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala berada di sisinya orang-orang yang sakit, orang-orang yang lagi kekurangan, kesulitan hati, kesusahan hidupnya gitu kan. Jika kalau diberitakan di riwayat tentang pertemuan Musa dengan Allah Subhanahu wa taala, beritakan bahwasanya Allah bersama orang-orang yang sedang hancur hatinya atau hatinya mengalami kesulitan ataupun kesedihan. Nah itu teman-teman obrolan kita di malam hari ini, semoga bisa menjadi renungan kita bersama. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.